Salam sejahtera dalam kasih Yesus Kristus untuk kita semua. Kami ucapkan selamat malam untuk semua umat Tuhan dimanapun Anda berada. Terima kasih telah bergabung bersama Cornelius Media di malam yang pertama dalam kebaktian kebangunan rohani Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado, Maluku Utara, bekerja sama dengan Yayasan Cornelius dengan tema Happiness with Jesus. Kami percaya dengan pertolongan Tuhan, melalui KKR ini berkat-berkat rohani akan dirasakan oleh saudara-saudara umat Tuhan sekalian. Jika Anda merasa terberkati, Anda dapat membagikan tayangan ini kepada teman, sahabat, dan keluarga Anda. Malam ini kita juga akan mendengarkan lagu pujian serta tips yang akan dibawakan oleh Pendeta Wilson Tambuwun MTH dengan judul Cara Keluar dari Utang Menurut Alkitab. Umat Tuhan sekalian, pada malam ini kami memiliki ruang doa khusus. Bagi saudara yang sedang bergumul dan rindu untuk didoakan, Anda bisa menulisnya di kolom komentar YouTube dan Facebook kami. Dan malam ini, doa akan dibawakan oleh hamba Tuhan Pendeta Felix Gosal MAR. Pembahasan firman Tuhan malam ini akan disampaikan oleh Ibu Olivia Kenny Umbo. Mari kita ikuti KKR ini dengan menyanyi lagu buka yang akan dipandu oleh praise team, dilanjutkan dengan doa buka. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang menyegarkan segenap jiwaku, dan menyatakan Yesus sudah mati untuk tebus dan selamatkan aku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku, isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, waktu hatiku takut dan susah, bersabdalah di saat ku bersedih, yang memberikan sukacita surga. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku, isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang meringankan langkah kakiku, yang hindarkan cobaan dunia ini, dan tiap hari terangi jalanku. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku, isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Berilah padaku Alkitab yang suci, yang tunjukkan jalan kehidupan, yang terangi jalan ke negeri yang suci, tempat tinggalnya umat tebusan. Berilah padaku Alkitab yang suci, lampu yang terangi seluruh jalanku, isinya syarat Taurat kasih janji yang pimpin aku dalam hidupku. Kita satu di dalam doa. Malam yang indah, kesempatan yang berbahagia, kami boleh menikmati kasih karunia dan berkat Tuhan melalui satu acara yang indah, kudus, dan mulia. Kebaktian Kebangunan Rohani Net, kerjasama Yayasan Cornelius dan Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Kota Manado dan Provinsi Maluku Utara. Untuk 1 minggu ke depan, kami akan menikmati begitu banyak berkat Tuhan melalui seri kebaktian kebangunan rohani yang akan dilaksanakan mulai pada malam hari ini. Dan kami yakin dan percaya dengan iman, Tuhan akan bersama-sama dengan kami
dalam kebaktian kebangunan rohani ini. Mendoakan secara khusus untuk semua yang akan mengambil bagian, terutama pada malam hari ini, hamba Tuhan Ibu Olivia Irene Kenny Umbo yang akan menjadi saluran berkat menyampaikan nasihat firman Tuhan. Biarlah hikmat khusus dari surga akan menjadi bagian beliau, sehingga nasihat firman Tuhan yang akan disampaikan boleh menjadi kekuatan iman bagi kami semua, terutama bagi semua pemirsa yang mendengarkan dimanapun mereka itu berada. Kami juga mendoakan untuk semua partisipan yang akan mengambil bagian pada malam hari ini, semua kru yang ada di studio, yang mengoperasikan semua yang akan dilaksanakan, sehingga kami yakin dan percaya itu semua boleh berjalan dengan baik hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama Tuhan. Kami serahkan rangkaian acara ibadah kebaktian kebangunan rohani Happiness with Jesus mulai pada malam hari ini ke dalam tangan Tuhan. Semoga semuanya boleh jadi hanya untuk hormat dan kepujian bagi nama-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami bawa doa ini. Amin. Shalom, saudara-saudara, sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Pada saat ini saya ingin membawakan sebuah tips untuk saudara semua yang berjudul Cara Keluar dari Utang Menurut Alkitab. Saudara-saudara, sahabat umat Tuhan dimanapun Anda berada. Ketika kita mendengarkan kata utang, inilah satu kata yang membuat perasaan kita paling tidak enak. Oleh karena utang itu, mungkin di antara kita ada yang pernah berutang, ataupun saat ini sementara berutang. Dan utang itu pasti akan membuat hati, keadaan kita itu pasti tidak tenang kepada orang yang kita berhutang. Dan memang benar apa yang Alkitab katakan di dalam Amsal 22 ayat yang ke-7. Orang kaya menguasai orang miskin. Yang berutang menjadi budak dari yang mengutangi. Utang adalah sesuatu yang dipinjam, baik berupa uang maupun benda itu sendiri, dalam Wikipedia Bahasa Indonesia. Ada penyebab-penyebab mengakibatkan kita mengalami kesulitan sehingga kita berutang. Ada 3 penyebab. Yang pertama, penyebab kita itu berutang oleh karena kesulitan. Yang pertama, penyebabnya adalah kelalaian. Kelalaian kita oleh karena kita tidak mengatur dengan baik setiap kebutuhan atau pengeluaran uang kita. Dan kita lalai dalam mengaturnya. Yang kedua, yaitu ketamakan atau cinta diri. Penyebabnya yang kedua adalah ketamakan atau cinta diri. Saudara-saudara, sahabat umat Tuhan, dimanapun Anda berada, kita terlalu tamak atau kita terlalu cinta diri. Terlalu berfokus dalam kebutuhan-kebutuhan mengakibatkan kita berutang kepada orang atau kepada satu instansi. Dan yang ketiga, kita sementara mengalami kemalangan. Mungkin oleh karena sakit atau peristiwa kemalangan yang kita alami. Dan pada saat ini, bagi kita semua diberikan tips oleh firman Tuhan, bagaimana keluar dari utang.
Mari kita perhatikan dengan baik-baik. Menurut Alkitab, bagaimana sahabat umat Tuhan kita bisa keluar dari utang. Yang pertama, yaitu tips yang pertama, buat komitmen untuk menjadi setia. Mengembalikan persepuluhan milik Tuhan agar mendapat hikmat dan berkat-Nya. Yang menjadi dasar utama bagi seluruh sahabat umat Tuhan. Mari kita buat komitmen untuk kita menjadi setia dalam mengembalikan persepuluhan milik Tuhan agar kita mendapat hikmat dan berkat-Nya. Maliaki pasal yang ketiga yang ke-10 berkata demikian, bawalah seluruh persembahan persepuluhan itu ke dalam rumah perbendaharaan supaya ada persediaan makanan di rumahku, dan ujilah aku firman Tuhan semesta alam. Apakah aku tidak membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Ingat baik-baik, saudara sahabat umat Tuhan. Bawalah seluruh persembahan persepuluhan. Dan ujilah akan aku firman Tuhan. Kalau aku akan membukakan bagimu tingkap-tingkap langit dan mencurahkan berkat kepadamu sampai berkelimpahan. Tips yang kedua, membuat deklarasi untuk tidak menambah utang. Buat pernyataan secara pribadi, bahkan juga keluarga. Jangan cuma suami, jangan cuma istri, sekeluarga. Anak-anak pun demikian. Kita buat deklarasi untuk tidak menambah utang. Firman Tuhan berkata dalam Ibrani pasal 13 ayat yang kelima bagian A, janganlah kamu menjadi hamba uang dan cukupkanlah dirimu dengan apa yang ada padamu. Kita buat pernyataan, deklarasi. Kita cukupkan dengan apa yang ada padamu. Tips yang ketiga, membuat perjanjian dengan Allah bahwa ketika Dia memberkati, Anda akan membayar semua utang secepat mungkin. Kita buat perjanjian dengan Allah sungguh-sungguh. Ketika Dia berkati kita, kita akan membayar semua hutang kita secepat mungkin. 1 Timotius pasal yang ke-6, 8 dan 9. Asal ada makanan dan pakaian, cukuplah. Tetapi mereka yang ingin kaya terjatuh ke dalam pencobaan, ke dalam jerat, dan ke dalam berbagai bagian nafsu yang hampa dan yang mencelakakan, yang menenggelamkan manusia ke dalam keruntuhan dan kebinasaan. Mari kita buat satu komitmen yang sungguh-sungguh, bayar hutang kita ketika kita diberkati Tuhan. Dan tips yang keempat adalah bagian praktek langsung. Buatlah daftar semua utang dan mulai menyelesaikannya. Kita harus laksanakan, harus kita eksekusi, kita harus membayar bagian utang kita setelah kita menerima berkat Tuhan. Saudara, sahabat umat Tuhan, dimanapun Anda berada, ajakan saya pada saat ini, yaitu bertekadlah untuk tidak pernah terlibat pada utang yang lain. Sangkal dirimu sendiri dalam ribuan hal daripada terjebak dalam berhutang. Mintalah pertolongan kepada Allah dan jadikanlah Allah sebagai yang prioritas dalam hidup kita. Janji Tuhan bagi kita semua dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-33. Tetapi cari dahulu kerajaan Allah dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Demikianlah tips yang boleh saya bagikan pada saat ini. Dan semoga sahabat umat Tuhan, dimanapun Anda berada, akan menjadi berkat dan memberikan sesuatu yang terbaik dalam kehidupan kita untuk hari-hari yang ke depan. Tuhan memberkati kita semua. Kita satukan hati kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga. Pada saat ini Tuhan, kami bersyukur oleh karena berkat yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Sehingga kami boleh bersama-sama menyaksikan siaran KKR pada saat ini. Kami percaya bahwa penyiaran ini akan membawa dampak rohani dalam kehidupan kami. Membangkitkan rohani kami.
memberikan motivasi rohani sehingga kami bertumbuh lebih baik lagi dalam kehidupan rohani kami. Oleh karena itu Tuhan, pada saat ini kami datang dalam kelemahan kami. Kami meminta kekuatan dari surga. Kiranya Tuhan memberikan kekuatan dari surga, agar kami dapat menghadapi kehidupan kami yang penuh dengan persoalan ini. Kami percaya penyiaran malam hari ini akan membawa dampak rohani dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, kami berdoa kepada hamba-Mu, Ibu Olivia Kenny Umboh, yang akan menyampaikan firman Tuhan pada saat ini. Biarlah kuasa urapan surga akan menyertai hamba-Mu ini, sehingga firman Tuhan yang disampaikan akan dapat dimengerti dengan cara yang sederhana. Kami dapat memahami, tetapi bukan saja memahami. Roh Kudus akan menuntun kami untuk melakukan firman itu di dalam kehidupan kami. Jangan biarkan setan merampas firman ini, Tuhan. Oleh karena itu, biarlah kami dapat menerima penyiaran ini dengan baik. Tuhan sediakan koneksi yang terbaik. Tuhan akan membantu peralatan yang digunakan, sehingga firman Tuhan ini akan kami terima dengan baik dan dapat kami imani, dapat kami pakai dalam kehidupan kami, manakala kami menghadapi persoalan-persoalan hidup kami. Bapa di surga, kami berdoa apabila di antara kami saat ini ada yang merasakan sakit, duka cita, persoalan-persoalan dalam hidup, entah di rumah tangga, pekerjaan, masalah keuangan dan lain sebagainya. Kami berdoa kiranya Tuhan akan membantu dari surga. Biarlah Tuhan akan memberikan kekuatan kepada kami semua. Yang sakit Tuhan sembuhkan. Yang lemah iman Tuhan kuatkan. Yang berduka cita Tuhan hiburkan. Dan berikan jalan keluar yang terbaik atas setiap persoalan yang kami hadapi. Bapa di surga, kami percaya bahwa malam hari ini, seusai kami menikmati penyiaran ini, kami akan diberkati dengan berkat surga yang melimpah. Kami akan mendapatkan sukacita dan damai sejahtera dalam kehidupan kami. Oleh karena itu Tuhan, sertailah ibadah kami malam hari ini. Karena kami sudah berdoa di dalam nama Yesus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Terpujilah nama Tuhan. Saat ini kita akan mendengarkan sabda firman Tuhan yang akan disampaikan oleh Ibu Olivia Kenny Umboh. Menikah dengan Pendeta Ritus Kenny MTH, keluarga Kenny Umboh dikaruniai 3 orang anak. Dan saat ini, Ibu Olivia melayani sebagai Koordinator Ministerial Spouse Association Gereja Masehi Advent Hari ke-7 Daerah Conference Manado, Maluku Utara. Judul firman Tuhan pada malam ini adalah Bahagia dalam Ketekunan. Mari kita nyanyikan bersama-sama lagu tema Happiness is the Lord. Happiness is to know the Savior, living a life within His favor, having a change in my behavior. Happiness is the Lord. Happiness is a new creation, Jesus and me in close relation, having a part in His salvation. Happiness is the Lord. Real joy is mine, no matter if teardrops start. I found the secret, it's Jesus in my heart. Happiness is to be forgiven, living a life that's worth the living, taking a trip that leads to heaven. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Happiness is the Lord. Shalom, selamat malam untuk kita semua. Puji Tuhan dan bersyukur pada Tuhan karena malam hari ini kita bisa mengikuti seri kebaktian kebangunan rohani yang dilaksanakan oleh Yayasan Cornelius dengan tema Happiness
with Jesus atau berbahagia dalam Yesus. Dan judul khotbah malam hari ini adalah judul yang sangat menarik, yaitu bahagia dalam ketekunan. Saudaraku, ada 8 buku yang bestseller katanya di dunia ini. Kita lihat satu persatu buku-buku seperti apa. Yang pertama yaitu buku Chairman Mao Tse-tung. Sepertinya buku ini agak susah ya kita sebutkan. Dan dalam buku ini seringkali disebut buku merah katanya. Dan ini berisi sebuah antologi kutipan dari tulisan-tulisan dan pidato Mao Tse-tung atau Mao Zedong, seseorang yang dianggap sebagai manusia paling berpengaruh di daratan Cina. Begitu fenomenalnya buku ini karena telah berhasil terjual katanya di sini sebanyak 830 juta eksemplar di seluruh dunia dan menjadi buku yang paling banyak dibaca. Tapi sayang sekali saya belum pernah baca rupanya buku ini. Dan buku ini berisi motivasi-motivasi kehidupan. Dan selanjutnya, buku A Tale of Two Cities. Sebuah novel yang dirilis pada tahun 1859 merupakan novel terlaris di dunia yang menceritakan tentang sepasang kekasih katanya yang berlatar belakang gambaran detail perjuangan revolusi Prancis. Apakah Anda sudah membacanya? Nah, selanjutnya buku ini, The Lord of the Ring. Saya tahu buku The Lord of the Ring ini pernah difilmkan ya. Dan buku ini berisi trilogi kisah yang terdiri dari The Fellowship of the Ring, The Two Towers and the Return of the King. Aduh, film-filmnya itu mungkin bagus karena berasal dari buku ini. Dan novel ini berkisah tentang kerjasama manusia, hobbit, dan elf dalam melawan Sauron sang penguasa cincin. Nah, saya pernah lihat di film itu. Selanjutnya ini, buku Dream of the Red Chamber atau Impian Menara Merah. Merupakan sebuah karya sejarah sastra klasik Tiongkok yang terbesar ditulis oleh Chao Sukin, berisi ajaran tentang pentingnya belajar tata krama, berperilaku, mengejar cinta, serta memahami arti kebersamaan baik dengan keluarga, teman, maupun orang lain. Selanjutnya, buku The Hobbit atau buku pendahulu Lord of the Ring. Jadi ini buku setelahnya setelah Lord of the Ring yang juga difilmkan pada tahun 2012, 2013, 2014. Selanjutnya buku ini The Da Vinci Code sama. Saya juga pernah lihat filmnya, memang luar biasa. Berdasar dari buku ini difilmkan. Dan yang ini The War and Peace. Selanjutnya buku ini, Arsène Lupin, sebuah buku yang menuntun seseorang melakukan hal-hal di luar kemampuannya. Wah, luar biasa buku-buku ini ya. Dan buku-buku ini menempati posisi teratas dalam penjualan. Diminati banyak orang karena isi buku yang katanya menarik, meskipun umumnya ini hanyalah novel atau kisah rekaan-rekaan belaka. Orang-orang percaya pada kisah-kisah heroik dan romantik dari kisah-kisah ini dan itu mempengaruhi kehidupan mereka. Bahkan menjadi sumber inspirasi katanya dalam mereka menjalankan dan menggapai harapan-harapan mereka. Wow, luar biasa sekali ya buku-buku ini. Dan selanjutnya, izinkan saya memberitahu Anda bahwa sebagus apapun buku-buku yang tadi, yang bestseller itu, meskipun menjadi petunjuk bagi tindakan-tindakan luar biasa dan perwujudan berbagai harapan, tetapi itu sesungguhnya bukanlah merupakan buku yang luar biasa. Ada buku yang benar-benar memiliki kekuatan dari segala-galanya. Saudara, dalam pesan pertama ini saya ingin menunjukkan kepada Anda bahwa ada sebuah buku yang melebihi semua buku terbaik yang ada. Bahkan yang menempati penjualan tertinggi, yang paling diminati dan bahkan yang dapat menjadi pedoman dalam melakukan satu hal berguna dan yang lainnya. Buku ini memiliki kekuatan yang tidak bisa kita bayangkan. Mengubah hidup kita, mengubah hidup Anda. Apakah Anda tahu buku apa yang saya maksudkan? Anda tahu? Ya, buku itu adalah Alkitab. Alkitab kita.
Alkitab adalah buku yang paling penting dalam sejarah. Di dalam sejarah, buku di atas segala buku, di atas buku lainnya. Satu buku yang berisi seluruh kebenaran. Ini saudaraku, Alkitab. Berisi firman Tuhan, berisi kebenaran yang akan mengubah seseorang sampai pada kebenaran. Untuk menemukan kebenaran ini, saya mengajak saudara untuk menjawab 2 pertanyaan yang penting sehubungan dengan Alkitab. Pertanyaan pertama, bukti apa yang kita miliki untuk percaya bahwa Alkitab itu unik sebagai firman Allah yang diilhami? Saudaraku, pertanyaan yang kedua, sebagai orang Kristen, manfaat apa yang bisa kita peroleh dari membaca dan mempelajari seluruh isi Alkitab? Nah, mari kita mulai dengan menjawab pertanyaan pertama. Bukti apa yang kita miliki untuk percaya bahwa Alkitab itu unik sebagai firman Allah yang diilhami? Setidaknya, saudaraku, ada 4 bukti bahwa Alkitab adalah firman Tuhan. Bukti yang pertama yaitu kesatuan yang luar biasa. Alkitab adalah kumpulan buku yang ditulis oleh 40 penulis yang hidup dalam kurun waktu sekitar 1.500 tahun. Dan orang-orang itu atau orang-orang ini berasal dari berbagai negara. Dan banyak dari mereka yang tidak saling mengenal, tidak mengenal satu dengan yang lainnya. Dan pikirkan saja fakta bahwa para penulis Alkitab berasal dari berbagai latar belakang. Misalnya Musa. Musa adalah seorang pemimpin politik dan hakim. Dididik di universitas Mesir waktu itu. Daud adalah raja. Dia adalah penyair, musisi, bahkan gembala dan juga pejuang. Amos, dia adalah seorang pengembala hewan. Yosua, seorang jenderal militer. Nehemia, juru minuman raja kafir. Daniel, seorang perdana menteri. Salomo adalah raja dan filsuf. Dan Lukas, seorang dokter, juga sejarawan. Paulus, seorang nabi. Nah, tetapi para penulis Alkitab tidak hanya berasal dari latar belakang dan tempat yang berbeda, mereka juga menulis dalam konteks yang berbeda. Seperti Musa menulis ketika berada di padang gurun. Yeremia saat sedang dia berada di penjara. Daniel di sebuah istana. Lukas saat dia sedang berpergian, sedangkan Yohanes saat dia dibuang di Pulau Patmos. Lihatlah saudaraku, mereka berasal dari latar belakang yang sangat berbeda. Demikian pula Alkitab ditulis dalam gaya yang berbeda dan dalam 3 bahasa yang berbeda, dan terlepas dari segalanya itu menjanjikan atau menyajikan kesatuan yang indah. Kita dapat melihat bahwa Alkitab itu memiliki satu tema, yaitu keselamatan. Alkitab memiliki seorang pahlawan. Apa itu? Tuhan Yesus Kristus. Alkitab memiliki tokoh yang jahat. Siapa dia? Iblis. Dan Alkitab memiliki tujuan, yaitu mengungkapkan kebenaran tentang kehidupan dan karakter Tuhan kita. Nah, bukti yang kedua untuk kelangsungan hidup ajaib. Apa itu kelangsungan hidup ajaib? Alkitab telah menjadi buku yang paling dibenci, dianiaya, dan diserang dalam sejarah. Tidak ada buku lain yang menerima lebih banyak serangan daripada Alkitab. Itu telah diserang oleh kaisar, filsuf, ilmuwan-ilmuwan, dan bahkan oleh orang percaya. Dan seperti yang kita lihat hari ini, terlepas dari semua serangan itu, apakah Alkitab itu masih ada? Alkitab masih ada sampai saat ini. Alkitab yang ada di rumah dan juga Alkitab yang ada di tempat ini masih ada. Masih ada, saudaraku. Dan buktinya, Voltaire, orang Perancis, dia tidak percaya. Dia mengatakan, 100 tahun setelah kematian saya, kekristenan dan Alkitabnya akan lenyap.
Dan kenyataan yang terjadi di sini 50 tahun setelah kematian Voltaire ini, rumahnya di Jenewa digunakan untuk memproduksi tumpukan-tumpukan Alkitab. Luar biasa. Karena Voltaire ini orang Prancis yang sama sekali tidak percaya, tapi dia terkenal, meninggal pada tahun 1778. Menyatakan bahwa 100 tahun setelah saya meninggal nanti, saya mati, kekristenan dan Alkitab ini akan lenyap. Tapi kenyataannya, apa yang terjadi? Hanya 50 tahun setelah beliau meninggal, pers dan rumahnya itu di Jenewa digunakan untuk memproduksi banyak sekali tumpukan-tumpukan Alkitab. Musuh-musuh Alkitab datang dan pergi, tetapi Alkitab tetap ada. Seperti dalam Markus 13 ayat 31, langit dan bumi akan berlalu, tetapi perkataan Tuhan tidak akan berlalu. Dan ini membuktikan bahwa Yesus benar ketika dia berkata dalam ayat ini, dalam Markus 13 ayat 31. Selanjutnya untuk bukti yang ketiga, keakuratan sejarah. Kita lihat, Alkitab bukanlah dokumen yang dapat dipercaya. Dan semua klaim sejarah yang dituliskan adalah salah. Ini menurut William Mitchell Ramsay. Sejarah menulis bahwa seorang arkeolog, jadi beliau ini arkeolog, dan sejarawan Inggris pada tahun 1851 sampai 1939. Nah, ia adalah seorang ateis dan anak atau putra dari ateis juga. Nah, dia berusaha membuktikan bahwa Alkitab bukanlah dokumen yang dapat dipercaya. Dan semua klaim sejarah yang dituliskan dalam Alkitab ini adalah salah. Jadi Ramsay menolak atau dia tidak percaya bahwa ini adalah benar. Semua ini salah. Alkitab adalah salah. Kita lihat. Ramsay berfokus pada kedua buku Injil. Dia ingin membuktikan buku Injil yaitu Lukas dan Kisah Para Rasul. Dia memilih dua buku ini dalam Alkitab. Kitab ini yang menulis, karena kitab ini menulis banyak tempat. Banyak tempat. Nama dan juga tanggal yang dapat mudah untuk dikuatkan dan atau disangkal oleh sumber-sumber sejarah. Untuk mencapai tujuannya, Ramsay secara pribadi melakukan tur. Jadi dia pergi tur ke negeri-negeri di mana akan membuktikan Alkitab ini benar. Dan beliau mengabdikan dirinya untuk membuat penelitian selama 25 tahun. 25 tahun beliau pergi ke negeri-negeri Alkitabiah. Dan sangat mengejutkan baginya saudara-saudara untuk melihat melalui penggalian-penggalian arkeolog yang dilakukannya bahwa 32 negara, 54 kota, dan 9 pulau yang disebutkan oleh Lukas dalam buku keduanya adalah tempat yang nyata. Jadi sahabatku, saudara-saudara sekalian, Alkitab bukanlah fiksi. Ini adalah realita sejarah. Dan sekarang bukti yang keempat, penggenapan nubuat. Ini yang paling penting saudaraku. Bukti tambahan yang bersaksi bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhamkan adalah Alkitab merupakan penggenapan yang tepat dari nubuatannya. Alkitab adalah satu-satunya buku agama yang berisi nubuatan yang telah digenapi persis dalam sejarah. Ini pembuktiannya. Perjanjian Lama berisi lebih dari 2000 nubuatan yang telah digenapi, saudaraku. Dari banyaknya contoh nubuatan Alkitab yang digenapi, izinkan saya menunjukkan kepada Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian, sebagian dari nubuatan yang berhubungan dengan pribadi Tuhan kita, Yesus Kristus. Para ahli mengatakan bahwa Yesus menggenapi lebih dari 300 nubuat perjanjian lama. Nah, kita lihat di sini. Alkitab menubuatkan tentang Yesus diantaranya adalah tahun-tahun pelayanan dan kematiannya ada di Daniel 9 ayat 25 dan 27. Tempat kelahirannya ada di Mika 5. Kelahirannya yang ajaib ada di Yesaya 7 ayat 14. Bintang yang akan mengumumkan kemunculannya ada di Bilangan 24.
Pengkhianatan yang akan menjadi korbannya ada di Zakaria 11 ayat 12. Kematian dan penguburannya ada di Yesaya 53 ayat 9 sampai 12. Kebangkitannya ada di Mazmur 16 ayat 9 sampai 11. Semua daftar ini dengan jelas dinubuatkan di Perjanjian Lama. Dan kita dapat dengan mudah menemukan pembuktian dan penggenapannya dalam kisah Perjanjian Baru. Luar biasa saudaraku. Dan masih banyak lagi nubuatan-nubuatan yang telah digenapi dan akan digenapi saudaraku. Puji Tuhan. Karena penggenapan nubuat adalah bukti bahwa Alkitab ini firman Allah yang diilhami. Karena kita memiliki cukup bukti untuk menunjukkan bahwa Alkitab adalah firman Allah yang diilhami, mari kita jawab pertanyaan yang kedua. Manfaat apa yang bisa kita peroleh dari membaca dan mempelajari Alkitab atau mempelajari firman Tuhan? Saudaraku, ada banyak sekali manfaat yang akan datang ke dalam hidup Anda maupun saya melalui membaca dan mempelajari Alkitab. Tetapi hari ini, melalui pesan ini, saya ingin mempersembahkan 3 di antaranya kepada kita semua. Saudara-saudara, yang pertama, manfaat Alkitab, membaca Alkitab memungkinkan kita mengenal siapa Tuhan kita, mengenal siapa kebenaran itu. Mengetahui tentang Tuhan tidak sama dengan mengenal Tuhan. Jadi beda di sini. Hanya mengetahui Tuhan, hanya mengetahui Yesus. Oh, Yesus adalah juru selamat. Beda dengan kita mengenal Tuhan. Nah, saudara, untuk mengenal seseorang, saya dan juga saudara pasti perlu kita harus sering bertemu. Kita harus sering kontak, sering berbicara. Dari waktu ke waktu, dalam kurun waktu yang cukup lama. Meniru perilaku mereka, hidup bersama mereka. Tapi Tuhan, kita dapat kenal melalui Alkitab. Dengan membaca Alkitab, saya dan juga saudara akan dapat memiliki referensi banyak tentang pribadinya, karakternya, keadilannya, belas kasihannya, dan juga kasih. Karena kasih adalah Yesus itu sendiri. Dalam Yohanes 17 ayat 3 dikatakan, inilah hidup yang kekal itu, yaitu bahwa mereka mengenal Engkau, satu-satunya Allah yang benar, dan mengenal Yesus Kristus yang telah Engkau utus. Selanjutnya, manfaat yang kedua saudaraku, membaca Alkitab memberi Anda hikmat. Apa itu saudaraku? Apa maksud Alkitab ini memberikan hikmat kepada kita? Biasanya kalau kita menonton banyak berita pagi, biasa kita melakukan nonton berita di media sosial atau kita menonton acara kesehatan, kita ingin mendapatkan ilmu-ilmu pengetahuan dari sana. Tapi tidak membuat saudara dan saya mendapatkan bijaksana hanya dengan menonton televisi, menonton di sosial media dan lain-lain. Itu hanya memberikan kita seperti informasi-informasi, hanya dasar-dasar saja yang harus kita ketahui. Misalnya kesehatan, kita ingin hidup sehat, diinfokan melalui media sosial maupun internet ataupun televisi. Dan itu sudah hal yang biasa, hal yang umum. Tidak peduli berapa banyak buku, saudaraku, banyak buku yang telah kita baca, yang kita tonton di media sosial ataupun di internet atau televisi, mungkin tentang sains, sastra, filsafat, atau hukum, itu tidak akan membuat kita bijaksana, saudaraku. Kebijaksanaan itu tidak datang dari kecerdasan kita, kecerdasan manusia. Tapi sebaliknya, Alkitab menunjukkan kepada kita bagaimana menemukan hikmat, menerapkannya, dan menikmatinya. Itu datang dari pengetahuan tentang Tuhan, dari rasa hormat kepadanya, rasa hormat kepada firman-Nya. Itu adalah buah dari pencarian hadirat-Nya. Dan Alkitab sudah terbukti merupakan sumber bacaan yang jelas, yang tepat,
dan memberi saya dan saudara hikmat untuk kehidupan sehari-hari dalam kehidupan kita. Perhatikan apa yang dikatakan dua ayat ini. Kita perhatikan ya. Yang pertama, terdapat dalam Mazmur 119 ayat 130. Bila tersingkap, firman-firman-Mu memberi terang, memberi pengertian kepada orang-orang bodoh. Ayat yang kedua, Amsal 2 ayat 6. Karena Tuhanlah yang memberikan hikmat, dari mulutnya datang pengetahuan dan kepandaian. Itulah saudara-saudara. Dan manfaat yang ketiga. Membaca Alkitab membawa Anda jauh dari dosa dan hidup dalam berkelimpahan. Kita lihat manfaat seperti apa itu. Saat kita menghubungkan diri kita sendiri kepada firman Tuhan, dan memahami ketergantungan kita kepada Yesus Kristus akan mengurangi kesempatan kita untuk melakukan dosa di dalam hati maupun dalam perbuatan kita dalam kehidupan kita. Membaca Alkitab akan membuat kita tidak puas dengan apa yang akan kita ketahui dan akan membuat kita melangkah lebih jauh untuk mengetahui karya-karya penebusan Yesus dan kasih karunia-Nya sehingga menolak segala macam godaan. Luar biasa saudaraku. Alkitab ini mendatangkan sukacita, mendatangkan berkat bagi kita. Perhatikan apa yang dikatakan ayat-ayat berikut ini kepada saya dan saudara. Dalam Mazmur 119 ayat 9 dan 11 sampai 11. Dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Dengan menjaganya sesuai dengan firman-Mu. Dalam hatiku, aku menyimpan janji-Mu supaya aku jangan berdosa terhadap Engkau. Dan dalam Yohanes 10 ayat 10, Yesus berkata, aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam kelimpahan. Alkitab adalah firman Tuhan yang dipahami, yang diilhami, yang memiliki kuasa untuk mengubah hidup kita. Jadi saudaraku, saudara yang terkasih, Alkitab itu benar-benar mendatangkan berkelimpahan. Kita akan mendatangkan hikmat dalam kehidupan kita. Mendatangkan berkat. Dan berkat itu bukan hanya uang. Berkat itu banyak hal. Dengan kita tersenyum itu adalah berkat. Kita menjadi kesenangan orang lain. Menjadi berkat. Kita diterima oleh orang lain menjadi berkat. Itu saudaraku. Jadi saudara-saudara yang Tuhan kasihi, betapa ajaibnya firman Tuhan ini. Betapa berkuasanya Alkitab ini yang dapat mengubah kehidupan Anda, mengubah kehidupan saudara. Mengubah kehidupan saya sendiri. Karena itu, mari saya mengajak kita semua untuk belajar, untuk mempelajari firman Tuhan, mempelajari Alkitab setiap hari di tengah-tengah kelemahan kita, di tengah-tengah kesibukan kita, di tengah-tengah segala macam kekurangan dan pergumulan hidup kita. Sisihkanlah waktu yang teratur dalam sehari untuk mendengarkan suara Tuhan melalui Alkitab. Saya meyakinkan kita bahwa jika kita membuat kebiasaan ini, hidup kita tidak akan pernah sama seperti yang dahulu. Kita akan diubahkan dari hari ke hari. Kita akan mengalami perubahan dari waktu ke waktu. Dari yang biasa menjadi luar biasa. Dari yang belum mengenal, kita akan mengenal lebih dekat. Kita akan merasakan kasih itu. Kita akan mampu mengampuni orang yang menyakiti kita. Karena firman Tuhan menulis di dalam 2 Timotius 3 ayat 16 dan 17. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Luar biasa ayat ini, saudaraku. Untuk itu, malam hari ini, saya mengajak umat Tuhan untuk berkomitmen mulai malam hari ini, mulai hari ini, mulai detik ini, mulai jam ini. Oleh pertolongan kuasa Roh Suci, kita akan menikmati pertumbuhan rohani melalui membaca dan mempelajari
bait-bait lembar demi lembar dari isi Alkitab ini. Sebuah langkah sederhana. Langkah yang sangat-sangat sederhana, tapi akan mampu membuat lompatan besar dalam kehidupan kita. Mari kita mulai hari ini 1 ayat. Setiap hari, saudaraku. 1 pasal. Bahkan berpasal-pasal. Dan renungan firman yang kita baca bersama Tuhan di dalam doa. Jadi waktu kita membaca Alkitab, kita bawa itu dalam doa. Agar kita mengerti, minta hikmat dari Tuhan, mempelajarinya. Dan yang paling luar biasa, kita bisa menghidupkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa menjadi berkat bagi orang lain. Dan kita bisa menikmati kuasa firman-Nya. Menikmati kuasa saat kita membaca firman Tuhan. Yang akan mengubah kehidupan saya dan saudara. Dan untuk saat ini saya menantang kita semua. Mari kita berkomitmen dengan Tuhan. Dunia di mana kita tinggal sekarang sudah benar-benar sangat rapuh. Dan menuju pada kehancurannya. Kita sudah lihat gempa di Turki. Sekarang lagi berlangsung di Makassar. Lagi banjir di mana-mana. Manado barusan banjir juga. Dan satu-satunya tempat teraman untuk kita bersandar adalah pada Allah, kepada Tuhan. Karena itu, mari kita membuat komitmen untuk semakin dekat dengan Allah dari hari ke hari, dari waktu ke waktu. Dengan rajin membaca firman-Nya, rajin mempelajarinya dalam doa. Semoga Tuhan menolong kita, semoga Tuhan berkati kita, dan semoga firman Tuhan malam hari ini menjadi berkat bagi kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita berdoa. Ya Allah Tuhan, Bapa kami dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena firman-Mu yang ajaib. Kami diajarkan dalam satu hal ya Tuhan, di mana Alkitab, firman itu akan menuntun kami dari hari ke hari, semakin sempurna, semakin baik. Biarlah kami menjadi berkat. Dan kami berkomitmen malam hari ini ya Tuhan, kami akan mempelajari firman-Mu dari hari ke hari, untuk menjalani kehidupan kami di kemudian hari. Terima kasih untuk teguran firman malam hari ini. Semoga menjadi berkat. Biarlah Tuhan Engkau berkati jemaat-jemaat ataupun umat-umat Tuhan yang sudah mendengarkan atau mengikuti KKR ini. Semoga berkat yang indah selalu menjadi bagian mereka. Terima kasih ya Tuhan. Ampuni dosa kami begitu banyak. Kami berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Puji Tuhan atas pekabaran firman Tuhan yang boleh kita dengarkan. Kiranya berkat Tuhan tetap menjadi bagian kita semua, terlebih khusus bagi umat Tuhan yang telah mengikuti KKR pada malam hari ini. Kami tetap mengundang Anda sekalian untuk kembali bergabung bersama kami besok malam pada pukul 19.00 waktu Indonesia Tengah melalui live streaming di YouTube channel dan Facebook Cornelius Media. Dengan judul firman Tuhan, Bahagia dalam Pengharapan, yang akan disampaikan oleh Ibu Lersi Kusen, AMD. Terima kasih untuk kebersamaan kita pada malam hari ini, sehingga seluruh rangkaian KKR boleh terlaksana dengan baik. Saya mewakili panitia dan kru yang bertugas pamit undur diri. Tuhan Yesus memberkati kita semua, dan sampai berjumpa besok malam. Shalom.